Assalamualaikum Bu Novita. Waalaikumsalam di sini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah. Alhamdulillah. Mengajarnya lancar Bu Novita? Alhamdulillah lancar Bu. Alhamdulillah. Bu Novita kemarin merencanakan akan melaksanakan kegiatan observasi. Nah, tentunya sebelum kegiatan observasi tersebut kita akan melaksanakan kegiatan pra observasi. Mohon izin Bu Novita, nanti saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan kegiatan pra observasi. Di sini observasi bukan berarti saya menilai Bu Novita. Ya, bisa. Nanti kita akan melihat sejauh mana dengan kita mengajar, kekuatan dengan apa di situ, kemudian nanti jika mungkin ada kekurangan nanti sama-sama kita perbaiki. Ya. Siap ya? Ya. Bu Novita, untuk tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada saat pembelajaran tersebut apa Bu Novita? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, TP-nya yaitu menyortir banyak benda dengan menggunakan tools dan piktogram. Satu saja Di satu TP. tujuan pembelajarannya yaitu menyortir banyak benda menggunakan tools atau piktogram. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut, area pengembangan apa yang sudah dicapai oleh pembelajaran oleh Bu Novita pada pembelajaran tersebut? Area pengembangan yang ingin saya capai yaitu yang pertama, membuat siswa menjadi lebih aktif saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, yaitu membangun suasana kelas yang lebih kondusif. Mungkin selama ini di kelas saya, pertama kan anak-anaknya juga begitu aktif. Jadi di pembelajaran ini saya ingin membuat mereka aktif, tapi dalam rangka aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Aktif yang bermain dan berbicara sendiri saat pembelajaran. Dan menciptakan suasana kelas yang lebih kondusif saat belajar itu berlangsung. Berarti ada interaksi di antara mereka Ya. di suatu kelompok. Ya. Nah, untuk mencapai apa yang menjadi tujuan tersebut, strategi apa yang digunakan oleh Bu Novita? Strategi yang saya gunakan atau yang saya siapkan yaitu yang pertama, saya membuat atau menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan TP yang tadi, yang tadi. Yang kedua, di kegiatan pembelajarannya saya lebih banyak melibatkan siswa untuk berperan saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, mungkin untuk model pembelajarannya karena saya punya masalah di siswanya, jadi saya mengambil model pembelajaran dan menggunakan program based learning atau PBL. Itu. Apa yang digunakan, kemudian termasuk model pembelajarannya. Nah, bisa dijelaskan Bu Novita memilih pembelajaran atau model PBL tadi ada kelebihan apa sehingga lebih memilih model tersebut? Mungkin ini karena di PBL itu kan berbasis suatu masalah, kita mengangkat dari masalah yang ada di kelas kita. Sedangkan saya merasa di kelas saya itu masalahnya itu yang belum bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Mungkin yang sebelah sana ada yang berbicara sendiri, masih ada yang asik bermain. Nah, keinginan saya dengan menerapkan model ini ingin membuat anak-anak itu bisa aktif, tapi aktif di kegiatan pembelajaran, bukan aktif di luar kegiatan. Dan mereka bisa berperan aktif mengikuti kegiatan. Kalau kegiatannya nanti berpusat di siswa, mau tidak mau mereka juga aktif ikut melaksanakan kegiatan tersebut. Seperti itu. Berarti memang mengedepankan keterlibatan siswa pada saat kegiatan. Iya. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi sendiri, adakah yang dicantumkan di dalam rancangan pembelajaran? Kalau yang berdiferensiasi mungkin di proses pembelajarannya, karena nanti saat pembelajaran akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, dalam kelompok tersebut akan ada pembagian tugasnya. Ada yang mencatat hasil tadi sortir benda, ada yang mengamati, ada yang menyiapkan bendanya. Mungkin di situ kegiatan yang berdiferensiasinya untuk anak. Ini sudah disesuaikan dengan gaya belajar mereka ya. Iya. Setelah
serta kesiapan belajar mereka. Nah, tentu eh, di dalam modul ajar tersebut sudah ada tadi pembelajaran berdiferensiasi. Kalau sekarang terkait dengan pembelajaran sosial emosional, adakah yang dimasukkan di dalam modul ajar tersebut? Ada Bu. Di bagian pembukaan, di kegiatan pembukaan, saya akan mengajak anak-anak atau siswa untuk diam sejenak dengan tujuannya yaitu untuk memusatkan kembali perhatian mereka agar siap mengikuti pembelajaran. Mungkin yang tadi suasana hatinya saat berangkat sekolah yang berbeda-beda, kita tidak tahu seperti apa saat di rumah atau di jalan. Nah, nanti saat kegiatan awal, saya akan mengajak mereka untuk diam sejenak, untuk menata kembali mungkin emosi atau apa ya, perhatian mereka agar siap, benar-benar siap mengikuti kegiatan selanjutnya. Sedangkan di kegiatan inti, saya akan berusaha mengingatkan mereka untuk saling menghargai antar teman satu kelompoknya. Karena di dalam satu kelompok tentunya akan bermacam-macam sifat dari anak-anak tersebut. Kalau kita lebih mengedepankan sikap saling menghargai, yang namanya perpecahan atau yang bertengkar, yang beda pendapat mungkin lebih diminimalisir. Terus menurut kita yang sudah menjadi sudah masuk pembelajaran berdiferensiasi, sudah memilih model pembelajaran juga, dan termasuk sangat penting juga untuk memasukkan pembelajaran sosial emosional ya di kegiatan awal pembukaan maupun kegiatan intinya. Baik, nanti untuk pelaksanaannya kapan kita? Insya Allah ini saya laksanakan pada Kamis pekan depan. Nanti saya mau izin ya Bu Novita. Insya Allah nanti saya akan mendampingi ketika Bu Novita melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut. Dari obrolan kita hari ini, apa yang sudah didapatkan oleh Bu Novita? Dapatkan tentang bagaimana cara menyusun rencana pembelajaran atau modul ajar yang bisa atau yang bagus, yang bisa diterapkan untuk anak-anak. Mungkin yang tadi kalau seperti saya mungkin mengambil yang berbasis masalah. Ada lagi yang teman-teman dari teman-teman yang lain ada yang berbasis dengan yang lain. Tapi setidaknya saya jadi tahu mungkin yang benar seperti apa, membuat modul ajar yang baik, yang bagus itu seperti apa. Seperti itu. Masuk tadi strategi yang strategi yang pas seperti apa yang perlu diterapkan untuk anak-anak. Ya. Terima kasih banyak Bu Novita untuk pertemuan hari ini. Insya Allah cukup. Nanti kita lanjutkan di observasi. Nah, setelah observasi nanti kita akan mendapatkan hasilnya. Kita akan melakukan obrolan lagi di kegiatan pasca observasi. Seperti itu. Terima kasih banyak Bu Novita. Semoga nanti lancar observasinya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya saya mau tanya dulu, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Di kelas 2 lebih semangat. Di kelas 2 lebih semangat. Yeay. Alhamdulillah. Masih semangat ya pagi ini? Masih. Nah, sebelumnya kita mulai kegiatan hari ini dengan membaca bersama-sama ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Nah, hari ini Ustazah mau mengajak kalian untuk bermain dengan benda-benda yang berwarna. Ada yang suka dengan benda-benda yang berwarna? Oke, terima kasih. Kalau Mas Danis kalau di rumah suka bermain dengan benda-benda. Mainannya suka bermain dengan apa? Mainan yang rumah. Biasanya bermain dengan apa? Saya butuh
warnanya putih. Oh, suka bermain truk. Kalau Mas Arsen suka bermain apa? Biasanya kan di rumah bermain dengan apa? Benda-benda yang biasa digunakan permainan. Mainan tercinta. Ada yang pernah mainan di rumah pakai susun balok? Hari ini ada macam-macam benda yang akan kalian pakai untuk belajar. Nanti akan disampaikan benda apa saja ya. Nah, oke. Nah, kali ini kita belajar tentang menyortir banyak benda dengan menggunakan lurus dan piktogram. Ada yang tahu nggak menyortir itu apa toh? Oke, Mas Danu. Memisahkan. Ada lagi? Apa tuh menyortir itu? Ya, ya. Ada lagi? Agar tidak tertukar, Mas Danis. Hari ini nanti Ustazah bagi berkelompok ya. Ada benda-bendanya, ada juga lembarnya. Sebelumnya Ustazah mau menunjukkan bagaimana toh cara menyortir benda itu. Nah, Ustazah punya ya, yang ini bentuknya apa ini? Kotak. Kotak. Kalau yang ini? Segitiga. Kalau yang ini? Bulat. Nah, Ustazah punya 3 jenis benda. Ada segitiga, ada kotak, Ada bulat. bulat bisa, bulat juga apa. Nah, gimana ya cara menyortirnya? Ya, Ustazah akan bagikan yang pertama yaitu benda ini dulu. Ada kotak, ada segitiga, ada bola. Ke setiap anggota kelompoknya. Ya, oke. Sudah mulai dari kelompok A dulu. Ketua kelompok A silakan ke depan dulu. Bola itu lingkaran, diganti bola. Yang terakhir yang segitiga. Nah, benda-benda tersebut terus dituliskan di sini. Tulisnya berupa gambar. Kalau kotak gambarnya kotak. Kotak ya. Kotaknya jumlahnya berapa? Gambar. Ya, yang nomor 2 dulu. Jangan lupa tulis kelompoknya ya, kelompok A, B, C atau D. Kotak jumlahnya 4. Itu masuk kotak. Oke, sudah bisa ya. Jangan lupa kelompoknya ditulis ya, kelompok berapa. Itu apa? 3. Ya. Ya, jumlahnya berapa? Supaya jumlahnya barang, jumlahnya bendanya berapa? Ya, gambarnya juga. Jumlahnya ini nggak usah, jumlahnya berapa? Nah, sudah siapkan tangannya. Telinga, hidung, mata, mulut, kepala. Kepala yang mana kepala? Jadi hari ini kita sudah belajar menyortir benda berdasarkan warna dan juga berdasarkan bentuk benda. Nah, setelah tadi menghitung jumlah bendanya, terus kita tuliskan ke tabel apa namanya? Tabel lurus. Tabel apa? Satu garis mewakili satu Benda. benda. Terima kasih. Sudah sampai di sini masih ada yang belum
memilah benda. Mas ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan hari ini menurut kita? Alhamdulillah sehat di sini. Nah, hari menurut kita hari ini akan saya mulai untuk percakapan pasca observasi. Percakapan observasi kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Karena kegiatan hari ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Seperti itu. Sudah siap ya? Baik, yang pertama yang saya tanyakan bagaimana perasaan Novita ketika melakukan kegiatan observasi. Oke, terima kasih Bu Sri. Yang jelas perasaan saya pertama saat mengikuti kegiatan observasi ini antara senang dan juga grogi atau deg. Senangnya itu saya senang karena ketika saya belajar mengajar di kelas ada yang melihat, bahkan saya itu mungkin saya akan dapat masukan-masukan yang perlu saya perbaiki karena selama ini mungkin tidak setiap saat kita dapat atau dilihat dari observer itu. Terus yang kedua berikutnya itu takutnya nanti saya yang salah bicara atau salah saat mengajar anak-anak di kelas. Mungkin seperti itu perasaannya. Memang ada perasaan senang dan juga perasaan takut seperti itu. Nah, coba diceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan dalam kelas dan juga langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas tersebut. Area pengembangan yang saya ambil saat kegiatan pembelajaran kemarin yaitu membuat siswa menjadi lebih aktif saat mengikuti kegiatan pembelajaran serta membangun suasana kelas yang lebih kondusif. Dalam kegiatan pembelajaran itu suasananya bisa lebih kondusif, anak-anak bisa lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, untuk langkah yang saya lakukan, yang pertama tentunya saya akan mengkondisikan siswa tersebut untuk siap mengikuti kegiatan. Jadi sebelum mulai pembelajaran, saya akan mencoba untuk mengkondisikan kondisi mental anak-anak untuk bisa memulai atau mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Selanjutnya, setelah mereka siap, saya akan melakukan atau membagi mereka menjadi beberapa kelompok dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Itu saya akan memberikan contoh karena yang saya ambil sekarang materinya tentang menyortir benda. Saya akan memberi contoh ke anak-anak dulu bagaimana cara menyortir benda, langkah-langkahnya yang diambil harus seperti apa. Selanjutnya saya akan memberikan bendanya serta LK di masing-masing kelompoknya. Beberapa benda yang akan mereka sortir akan saya bagi di tiap kelompok akan mendapatkan benda yang sama serta LK untuk mengisikan data tersebut. Nah, setelah itu saya akan memberikan atau memberitahu mereka tugas dari masing-masing anak. Mungkin ada yang nanti menunjukkan bendanya, terus menghitung jumlah benda yang disortir mulai dari warna, bentuk, dan ada yang menuliskan. Jadi tiap anak akan mempunyai tugas masing-masing. Selanjutnya setelah selesai, mereka mencatat data dari benda-benda yang dihitung tersebut. Jadi anak yang bertugas untuk mencatatnya segera dicatat data tersebut dan setelah itu dikumpulkan. Saya berkeliling di tiap kelompok melihat kelompok mana yang masih perlu bimbingan atau masih belum paham dengan apa yang saya jelaskan. Setelah selesai, saya melihat hasil data yang dituliskan apakah sudah benar sesuai dengan benda-benda yang diberikan per kelompok. Kalau sudah selesai, saya akan memberikan semacam
motivasi, kata motivasi bagi kelompok yang sudah menyelesaikan dengan benar dan selesai terlebih dahulu. Mungkin kurang lebih seperti itu kegiatannya. Itu tadi langkah-langkah yang dilakukan ketika observasi oleh guru kita, diantaranya dengan tujuan untuk menjadikan anak itu aktif mengikuti kegiatan. Ya, punya setidaknya setiap anak punya tanggung jawab dan kegiatan masing-masing. Didiskusikan di dalam kelompok, terus kita juga menjelaskan langkah-langkah apa yang akan dilakukan di tiap kelompok, mencatat hasilnya, terus dari hasilnya itu nanti kita akan mendampingi untuk materi apa, untuk lebih memperjelas kepada anak-anak tentang materi yang sedang dipelajari seperti itu. Ya. Terus termasuk dari terakhir menutup dengan memberikan motivasi kepada kelompok yang sudah selesai mengajar. Nah, sekarang saya tanyakan sejauh mana keberhasilan yang dirasakan dari jalannya kegiatan observasi tersebut, kegiatan pembelajaran tersebut. Kalau keberhasilan yang saya rasakan mungkin belum 100% berhasil ya. Karena apa? Ternyata dengan saya melakukan kegiatan seperti itu, ternyata masih ada beberapa anak dalam kelompok tersebut yang belum paham bagaimana cara menyortir benda tersebut atau memilah benda tersebut dan menuliskan datanya. Nah, dari situ saya bisa melihat ternyata apa yang saya sampaikan tidak semua anak itu bisa memahami apa yang saya katakan. Instruksi yang saya berikan itu tidak semuanya ternyata memahami untuk mengerjakan kaji berdasarkan benda itu. Apa yang dilakukan kita sudah mengetahui bahwa ada anak yang belum bisa atau belum optimal dalam kegiatan. Tadi selain tadi yang ternyata ada yang belum memahami instruksi dari saya, ternyata ada beberapa anak yang belum bisa bekerja sama dengan teman satu kelompoknya, masih mempunyai ego yang tinggi. Misalnya gini, dia yang bagian memegang bendanya. Nah, seharusnya kan benda itu dibagi dengan temannya. Ini Jito, kamu yang memegang warna, perhatikan warna, kamu yang memegang permainan bentuk. Ternyata tidak, dia mau melakukannya itu sendiri. Jadi kan termasuk dia belum bisa menghargai atau bekerja sama dengan teman-teman satu kelompoknya. Maunya dia, aku pegang benda itu, aku yang membentuk. Jadi tidak mau berbagi dengan temannya. Jadi ada seperti itu. Nah, yang saya lakukan tadi yang pertama untuk yang belum memahami instruksi, saya akan mengulang kembali. Ya mungkin tidak secara keseluruhan, hanya intinya gimana cara menyortir benda dengan saya mempraktekkan langsung benda-benda tersebut. Seperti ini loh cara menyortir benda yang betul, atau caranya seperti ini. Saya menyampaikan pada anak-anak yang belum memahami tadi perintah atau instruksi dari saya. Di kelompoknya mungkin hanya ada satu kelompok yang belum memahami instruksi tersebut. Terus untuk yang kedua tadi, di akhir pembelajaran saya akan menyinggung kembali tentang bagaimana saling menghargai atau kita saling berbagi. Namanya kerja kelompok itu kerjanya bersama, kita lakukan bersama. Kita singkirkan dulu lah ego dari masing-masing anak. Kita tumbuhkan rasa saling menghargai, karena kita kan kalau di kelompok kerjanya bersama-sama. Ini saya akan mengulang kembali setelah selesai pembelajaran materi yang saling menghargai antar anggota kelompoknya. Ini seperti itu. Terus kita yang dilakukan oleh kita tidak hanya nanti mereka bisa paham, tapi memang pembentukan karakter untuk saling menghargai juga ditumbuhkan di situ. Jadi mulai dari dini sudah diterapkan seperti itu, tidak terbiasa nanti di kelas-kelas. Nah, Bu Novita, adakah hambatan atau kekurangan yang dirasakan oleh Bu Novita dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan? Hambatan saya, kalau kegiatan dari saya sendiri, mungkin saya sudah merasa sudah saya berikan sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Mungkin hambatannya tadi di beberapa hambatan saya ternyata ada beberapa yang belum memahami saya, ternyata saya menyampaikannya masih
kurang 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 dipahami mungkin bahasa saya atau gimana ke anak-anak. Saya masih perlu memperjelas lagi terhadap instruksi kepada mereka. Yang kedua, ya menanamkan, tadi saya masih punya PR menanamkan sikap menghargai bagi anak-anak di kelas saya, karena terus terang di kelas saya termasuk anak-anak yang super aktif dalam segalanya, baik di bicara, di kegiatan sehari-hari. Jadi masih perlu sering diingatkan dalam kegiatan pembelajaran. Seperti itu. Tapi cuma kita tahu ya gimana tahu kekurangan atau hambatan tersebut sehingga kita nanti bisa lebih apa ya menata kembali atau lebih nanti dalam hal apa mereka ada yang kekurangan. Nah, kalau hambatan sendiri atau kekurangan sendiri ada faktor lain kita yang menghambat atau yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Untuk yang menghambat dari faktor itu, kalau dari saya lihat itu mungkin dari tetap saya harus komunikasi yang banyak, lebih intens kepada anak-anak yang tadi memiliki catatan khusus lah. Karena anak-anak yang memiliki catatan khusus tadi saat pembelajaran pun sudah sering diingatkan dari di awal, di tengah itu masih tetap belum bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Salah satu itu saya harus lebih sering komunikasi, mungkin ada duduk bersama dengan tentang beberapa anak yang tadi yang memiliki catatan khusus tadi. Akan dilakukan pendampingan seperti itu. Nah, kalau sudah kita sudah melihat ya di mana kelebihan, di mana kekuatan yang sudah ada pada penuh kemudian ada kekurangannya juga. Nah, apa yang akan rencana ke depan yang akan dilakukan penuh untuk memperbaiki pembelajaran? Iya, terima kasih. Rencana ke depan yang saya lakukan untuk perbaikan akan saya lakukan dalam kegiatan pembelajarannya. Ya memang tetap kegiatan berkelompok, tapi mungkin di kegiatan berikutnya saya akan merubah cara kerja di kelompok tersebut. Jadi saya ulang dari awal. Semua kalau tadi yang pembelajaran tadi saya membagikan dari alat peraga per kelompok dibagi bersama. Ya apa-apa lah, ini saya ulang dari awal. Semua anak akan saya bagikan alat peraga. Lain biar semua merasakan ini saya punya sendiri. Mungkin saya ulang dari awal itu. Saya juga tadi sambil mengulang menerapkan saling menghargai. Ini saya ulang dari awal, semua anak saya bagikan alat peraga dan kita masing-masing. Nanti saya menerapkan menyisipkan tadi. Kalau mungkin sekarang kalian dapat benda saat masing-masing anak. Suatu saat kalian tidak harus memiliki sendiri, tapi harus berbagi dengan temannya. Mungkin di kegiatan pembelajaran berikutnya saya akan memulai dari itu dulu. Kalau ada yang praktek atau benda, saya akan memberikan ke semua anak dulu, tidak berkelompok dibagi, biar mereka mulai merasakan dari awal, oh saya punya sendiri. Berikutnya saya harus berbagi dengan teman, belajar berbagi dulu. Tugas saya ini, tugas temannya ini, kita berbagi. Saya akan merubah di kegiatan pembelajaran untuk yang pertemuan berikutnya. Kita nanti berarti memang lebih memperbanyak lagi kegiatan yang seperti itu ya. Terutama yang dalam hal berbagi dengan temannya, bekerja kelompok itu masih perlu latihan yang lebih anak-anak nanti akan lebih merancang untuk pembentukan karakter. Nanti rencana akan dilakukan, sudah ada gambaran kapan akan dilakukan? Perbaikan ini selalu saya lakukan di pertemuan berikutnya untuk mungkin dengan mapel atau tema yang berbeda. Kegiatannya saya bersama dengan menyamakan semua, mengembangkan semua alat peraga dengan materi yang berbeda. Memang ya dasarnya semoga nanti bisa terlaksana dan apa yang menjadi tujuan dari Penovita itu tercapai seperti itu. Terima kasih. Sementara ini yang saya tanyakan kepada Penovita terkait dengan percakapan pasca observasi
terima kasih banyak untuk waktu yang diberikan. Semoga ke depan nanti kita bisa saling memberi masukan, saling bekerja sama untuk memperbaiki pembelajaran kita seperti itu. Baik, terima kasih Bu Novita. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Bu Lismi terkait dengan proses kucing yang tadi sudah jenengan laksanakan, proses pasca observasi penggunaan tahapan kucing. Tahapan tirta tadi sudah jenengan laksanakan dengan baik. Kalau menurut saya di setiap tahapannya jenengan sudah memunculkan tahapan mulai dari penentuan tujuan, terus mengidentifikasi permasalahan, sampai tadi penentuan rencana oleh Bu Novita, dan yang terakhir adalah memunculkan tanggung jawab dari Bu Novita untuk menjalankan rencana-rencana yang akan beliau laksanakan seperti itu. Jadi di setiap tahapan tirta, Bu, kalau tadi menurut saya yang pertama tadi mulai dari tujuan, jenengan tadi sudah memunculkan tujuan dengan baik, sudah menanyakan kepada Bu Novita terkait dengan tujuan pembelajaran, tapi mungkin bisa lebih spesifik lagi memunculkan mulai dari audiens, behavioral, kondisional, sama degree seperti itu. Tapi secara umum tadi tujuannya sudah dimunculkan, yaitu untuk menyortir benda pada siswa kelas 2 di sekolah dasar seperti itu. Masuk tadi ke rencana yang direncanakan oleh Bu Novita, tadi jenengan sudah mencoba menggali ya tadi permasalahan dari Bu Novita. Tadi dimunculkan bahwa permasalahannya itu adalah ada beberapa anak itu yang kesulitan dalam menyortir benda-benda selama proses pembelajaran di kelas. Nah, mungkin kalau menurut saya Bu Lismi itu bisa jenengan identifikasi lagi kira-kira permasalahan apa yang menyebabkan siswa kesulitan menyortir benda-benda selama berada di dalam kelas, dalam proses pembelajaran itu. Misalkan yang pertama, karena mungkin proses pembelajarannya kurang sesuai dengan minat anak, atau mungkin oleh Bu Novita belum dilakukan asesmen terkait dengan kebutuhan anak akan proses pembelajaran. Jadi mungkin media pembelajarannya kurang sesuai, atau materinya kurang menarik, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan anak tidak antusias dan anak tidak bisa dalam tujuan menyampaikan tujuan pembelajaran tersebut seperti itu. Nah, itu yang paling penting. Jadi mungkin jangan bisa menganalisis lagi kira-kira kenapa permasalahan itu bisa muncul dalam proses pembelajaran seperti itu. Lalu masuk ke rencana, tadi Bu Novita sudah memiliki rencana, jenengan juga sudah mencoba menggali rencana-rencana dari Bu Novita untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan tujuan pembelajarannya. Salah satunya tadi adalah memberikan alat peraga kepada setiap anak, sehingga setiap anak memiliki pengalaman dalam menggunakan alat peraga, sehingga memiliki pengalaman tersendiri. Tapi kalau menurut saya, Bu, jadi proses pembelajaran itu hanya perlu diulangi jika 50% anak itu belum tercapai tujuan pembelajarannya. Tapi karena tadi yang disampaikan itu hanya beberapa anak yang tujuan pembelajarannya belum tercapai, jadi saya pikir tidak perlu mengulangi proses pembelajaran. Nah, itu yang diperlukan adalah memperbaiki pembelajaran ke depan dan memperbaiki hanya anak yang tujuan pembelajarannya belum tercapai. Misal ada 5 anak yang tujuan pembelajarannya belum tercapai, bisa dilakukan pendekatan kepada anak tersebut. Kira-kira kenapa tujuan pembelajaran itu belum tercapai? Apakah mungkin minatnya anak kurang, atau ada permasalahan di luar yang menghambat anak dalam proses pembelajaran dan mempengaruhi pembelajaran di kelas seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya tidak perlu dilakukan proses pembelajaran ulang, yang diperlukan adalah memperbaiki proses pembelajaran yang sudah ada, lalu juga bisa dengan memperbaiki hanya anak-anak yang tujuan pembelajarannya tidak tercapai seperti itu. Lalu yang terakhir terkait dengan tanggung jawab, jenengan juga sudah cukup bagus tadi menanyakan terkait dengan kapan rencana untuk rencana-rencana tersebut akan dilakukan atau diwujudkan.